pelan-pelan. Relakan kepergiannya. Nyonya, semua orang bersenang-senang di pagi yang cerah dan segar ini. Bahkan, kucing pun tahu cara menghibur diri. Tapi Nyonya Yulinya setiap hari mengurung diri. Hitung-hitung, sudah hampir 1 tahun penuh loh. Nyonya tidak pernah lagi keluar-keluar. Dan aku tidak akan keluar-keluar lagi. Kaul, kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal terbaring dalam kuburnya. Dan aku mengubur diri sendiri di rumah ini. Kami berdua sudah sama-sama mati, Kaul. Mati. Nah, Nyonya akan mulai lagi. Saya jadi ikut sedih mendengarnya. Memang sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi kalau dia memang harus meninggal? Itu kehendak Tuhan, Nyonya. Saya juga pernah kehilangan istrinya. Ya, apa boleh buat? Saya menangis dan berkabung selama kurang lebih 1 bulan. Itu sudah cukup. Apalagi istri saya itu mukanya sudah cukup tua dan cukup jelek. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat dan segar. Nyonya hanya perlu lebih merawat diri lagi, dandan yang bagus, lalu keluarlah berjalan-jalan. Anugerah yang bernama kecantikan dan kemudaan itu bukan sesuatu yang abadi. Nanti kalau pipi Nyonya menggantungkan buku bawah atau melesak ke dalam, wah, sudah telat Nyonya. Diam, Kaul. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau kan tahu bahwa sejak Niko suamiku meninggal, kehidupan sudah tidak lagi ada artinya buatku. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung. Tidak akan lagi menikmati cuaca cerah seumur hidupku. Dengar! Semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besarnya cintaku padanya. Aku tahu bukan rahasia lagi bagimu bahwa Niko sering kejam padaku, kasar, dan bahkan serong. Tetapi aku, Kaul, kesetiaanku kepadanya akan kubawa sampai alam kubur. Biarlah Niko menyaksikan besarnya kemampuanku untuk mencintainya dari alam seberang. Dia akan melihatku tetap sama, seperti sebelum ia meninggal. Wah. Daripada bicara yang serem-serem gitu, Nyonya lebih baik jalan-jalan saja di kebun belakang kelas itu. Bercanda dengan si Beo, si Mencol, atau menengok si Merak. Nyonya, ada apa? Kenapa jadi nangis begini? Nyonya, pandanglah saya Nyonya. Niko sayang sekali pada si Merak. Setiap kali dia memandang si Merak itu, wajahnya bercahaya. Matanya berkilau jernih bagaikan mata bocah. Kaul, Iyanya. lipat 2kan jatah makanannya hari ini. Baik Nyonya. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu siapapun. Baik Nyonya. Iya, tunggu sebentar. Lihatlah Niko, lihatlah betapa aku bisa mencintai dan memaafkanmu. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri begini setia. Aku mengurung diri di rumah ini dan setia sampai mati. Sedangkan engkau, hei tua gendut, kau mengibuli aku. Ada main di sana sini. Sementara aku kau tinggalkan di rumah berminggu-minggu.
Sudah Nyonya, saya sudah bilang gitu, tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting sekali katanya. Aku tidak akan menemui tamu, siapapun. Sudah Nyonya, saya sudah bilang gitu padanya berkali-kali. Tapi memang kayak setan itunya. Dia malah maki-maki dan menggasak saya, lalu masuk. Sekarang dia sudah ada di situ Nyonya. Kurang ajar. Suruh dia ke sini. Iya Nyonya. Sukarnya bergaul dengan orang-orang macam itu. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Makin lama, orang-orang menjadi makin kasar saja. Kehilangan perasaan. Barangkali aku memang harus tinggal di biara. Manusia goblok, banyak cewek, kerbau, kunyuk tua kau. Nyonya. Perkenankan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya yang terhormat. Nama saya Grego. Dan saya pernah jadi tentara. Saya sedikit terpaksa mengganggu Nyonya karena ada suatu urusan yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 15 juta. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Saya minta Nyonya untuk melunasi pinjaman itu hari ini. 15 juta? Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari saudara? Ya macam-macam. Yang jelas dia sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi 15 juta itu adalah jumlah hutangnya kepada saya. Kalau Niko meminjam uang dari saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja saya meminta maaf, karena saat ini saya sedang tidak ada uang. Besok lusa, baru saya punya uang dari penjualan hasil bumi. Selain itu, ini persis 7 bulan sejak suami saya meninggal. Suasana hati saya tidak mengizinkan saya untuk mengurus soal keuangan. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang untuk membayar angsuran besok pagi. Kalau tidak, saya bisa bangkrut Nyonya. Saudara akan menerima uang saudara lusa. Saya memerlukannya hari ini, bukan lusa. Maaf sebesar-besarnya. Hari ini saya tidak bisa. Maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang? Jadi maksud Nyonya tidak mau membayar sekarang juga? Iya, saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir? Ya, begitulah. Betul? Betul. Pasti? Pasti. Bagus, hebat. Terima kasih. Bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Saya sedang sangat membutuhkan uang. Pagi-pagi kemarin, pagi-pagi buta, aku pergi meninggalkan rumah dan berkeliling menagih hutang. Tapi astaga, tidak seekor pun yang mau bayar coba. Apa pantas itu? Ketika akhirnya saya sampai kemari, 37 km dari rumah, dan berharap mendapatkan uang saya kembali, saya disambut dengan suasana hati yang tidak mengizinkan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan uang. Bagaimana bisa saya tidak akan marah-marah? Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Lusa setelah saya mendapatkan uang dari penjualan cengkeh dan tembakau, uang saudara akan saya kembalikan. Persetan! Saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau Nyonya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara yang semacam itu. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Nyonya! Nyonya! Nyonya!
dalih yang dia ajukan. Suasana hati. Ya, suaminya matikan sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya sedih, orang boleh saja sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang akan datang menagih. Nyonya, saya tahu suami Nyonya sudah meninggal. Nyonya sedang berduka cita dan tembakau Nyonya belum dibayar. Tetapi coba katakan, lantas saya harus mesti bagaimana? Apakah saya harus lari terbirit-birit kalau kedua orang penagih itu datang? Aku menagih Herman. Istrinya bilang dia sedang pergi. Aku pindah menagih Yaros. Dia sembunyi. Lucio malah mengajakku bertengkar sampai hampir-hampir kulemparkan dia dari jendela. Blasius bilang sudah sebulan sakit perut. Dan yang satu ini sedang terserang suasana hati. Gila. Tidak satupun yang mau membayar. Aku tahu sebabnya. Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba maklum, serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi mulai sekarang, lihat saja, aku tidak lagi bisa dipermainkan. Marah betul aku hari ini. Sampai sengal nafasku. Ya Tuhan, mataku sampai berkunang-kunang. Hei kamu, sini! Iya Tuan. Ada apa? Ambilkan minum. Baik Tuan. Tunggu sebentar. Coba, di mana logikanya? Aku sedang sangat kepepet, butuh uang dengan segera. Tetapi dia tidak mau membayar gara-gara suasana hati yang tidak mengizinkannya menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan uang. Dasar logika perempuan. Cubat. Itulah mengapa aku tidak suka berembuk dengan perempuan. Maaf Tuan. Nyonya sedang tidak enak badan dan sedang tidak terima tamu. Keluar! Tidak enak badan dan tidak terima tamu. Baiklah. Kau tidak usah menemuiku. Aku akan terus duduk-duduk di sini sampai hutang-hutang dilunasi. Kalau kau sakit 1 minggu, aku akan duduk di sini 1 minggu. Kalau kau sulit 1 tahun, aku akan duduk-duduk di sini 1 tahun. Pokoknya, aku harus mendapatkan uangku kembali, Nyonya yang terhormat. Saya tidak akan bisa kau kelabui dengan kesedihanmu atau lesuk pipimu, kedip matamu. Memuatkan. Panasnya kepala. Tidak satupun yang mau membayar. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menjengkelkan adalah perempuan murung dengan segala tetek bengek suasana hatinya ini. Kepalaku jadi pusing. Baiknya minum saja lagi ya. Ya. Hei kamu, sini. Iya. Ada apa lagi Tuan? Ambilkan minum.
rambutku. Tentunya nyonya itu menganggapku sebagai orang gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk ke rumah ini dalam penampilanku yang begini. Peduli amat. Aku kan bukan tamu yang mau mengapeli dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Makin lama, Tuan semakin enak Tuan sendiri. Apa kamu? Tidak Tuan, tidak apa-apa. Kamu tidak tahu ya siapa yang kau ajak bicara ini? Tutup mulut busukmu itu. Wah, ini betul-betul binatang buas. Celaka. Padahal cuma aku dan Nyonya yang di rumah. Betul-betul marah aku hari ini. Rasanya ingin meremas seisi dunia sampai hancur kulumat jadi serbuk. Bangsat, sampai nanar mataku. Hai kucing jelek. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa selama beberapa waktu ini mendengar suara manusia. Saya ingin hidup menyepi, dan saya tidak tahan mendengar teriakan. Saya mohon dengan hormat dan sangat kepada Tuan, janganlah mengganggu ketentraman hidup saya. Bayar hutang nyonya dan saya segera pergi. Sudah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas. Saat ini saya sedang tidak pegang uang. Tunggulah sampai lusa. Dan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, telah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas pula, saya butuh uang hari ini, bukan lusa. Tapi apa yang akan saya lakukan kalau saya tidak punya uang untuk melunasi Tuan? Jadi, maksud Nyonya tidak mau membayar sekarang juga? Iya, saya tidak bisa. Oke, baiklah. Kalau begitu, ya, aku akan terus tinggal di sini. Aku akan terus duduk-duduk di sini sampai hutang-hutang dilunasi. Jadi, Nyonya mau bayar lusa? Baik. Saya akan duduk begini ini sampai lusa. Hei, tapi dengarlah. Aku kan harus membayar angsuran besok pagi. Iya tidak? Apa Nyonya pikir saya hanya melucu bikin-bikin? Saudara, saya mohon jangan berteriak-teriak. Ini bukan kandang kuda. Saya tidak hanya soal kandang kuda, tapi besok kan saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Ya apa tidak? Saudara ini tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di hadapan seorang wanita. Tahu. Aku tahu benar bagaimana harus berperilaku di hadapan wanita. Sama sekali tidak. Saudara kasar dan tidak tahu sopan santun. Pria baik-baik tidak berbicara dengan bahasa semacam itu dengan wanita. Ini baru kejutan. Nyonya ingin saya bicara dengan bahasa yang bagaimana dengannya? Bahasa Prancis mungkin? Baik. Madam, c'est free. Aku begitu bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar saya. Maafkan saya yang telah mengganggu Nyonya. Alangkah cerah udara pada hari ini. Pakaian berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok dan pantas buat Nyonya. Itu kasar, tolong. Sama sekali tidak lucu. Itu kasar, tolong. Sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu
bagaimana menghadapi wanita, katanya. Dengar! Aku banyak sekali mengenal wanita dengan segala lekuk-liku mereka. Banyak sekali. Lebih banyak dari burung gereja yang Nyonya lihat sepanjang hidup. Sudah 3 kali aku berduel senjata gara-gara perempuan. 12 perempuan aku tolak. Cuma 9 orang yang menolak. Dan kau tahu, separuh hartaku kuhabiskan untuk memanjakan emosi-emosi kemesraanku. Tapi sekarang, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa menjerat saya. Pengalaman pahit sudah cukup. Bola mata yang hitam berbinar, mata yang sayu memendam birahi. Bibir merah membasah, lesung pipit di pipi. Cahaya purnama, bisik-bisik mesra, helaan nafas yang memberat. Halah! Sialan! Dengar, Nyonya, 100 perak pun tidak saya kasih untuk membayar semua itu. Nanti dulu. Jangan salah tangkap. Yang aku maksudkan bukanlah wanita yang ada di mukaku ini. Tetapi semua wanita. Semua. Yang tua, yang muda, semua sama saja. Semua licik, semua munafik. Penipu paling tengik. Walaupun maaf, biasanya ininya payah tumpul tidak bisa logis. Memang mereka makhluk puitis. Melihat luarnya saja laki-laki pasti terpana. Gandrung, ngembet, aduh alangkah halus, mulus, kudus bagaikan Dewi Suci. Tapi coba saja, intiplah pikiran dan hatinya. Apa yang kelihatan? Ha? Apa Nyonya? Buaya busuk itu juga. Nanti dulu, saya belum selesai. Dan yang paling memuakkan, buaya ini merasa bahwa dialah makhluk yang memonopoli penghayatan akan cinta dan kemesraan. Asem. Coba, Nyonya boleh menggantung saya dengan kepala di bawah. Kalau Nyonya bisa tunjukkan wanita yang betul-betul sanggup mencintai orang lain, siapapun juga. Pada akhirnya, semua perempuan kan hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudaknya. Ya tidak? Nyonya sendiri kan perempuan. Jadi, Nyonya pasti tahu sifat perempuan berdasarkan sifat Nyonya sendiri. Jawablah dengan jujur, demi kehormatan Nyonya sendiri. Pernahkah sepanjang hidup Nyonya bertemu dengan wanita yang betul-betul tulus, setia, pantang goyah? Tidak pernah. Cuma perempuan tua yang peot saja yang bisa setia. Maaf. Jadi menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak goyah dalam hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki. Laki-laki tentu saja. Laki-laki? Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Baik, karena pembicaraan sudah sampai di sini. Sekarang kau boleh tahu. Dari semua lelaki yang kukenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintai dia dengan seluruh diriku. Kepadanya kuserahkan hidupku, kebahagiaanku, usia mudaku, dan nasib peruntunganku. Aku mengagumi dia, memuja-muja dia seperti menyembah berhala. Lalu, kau tahu apa yang terjadi Tuan Yang Budiman? Lelaki terbaik di antara semua lelaki ini menipu dan mengkhianati aku setiap kali ada kesempatan. Setelah ia meninggal, kutemukan surat cinta satu laci penuh dari begitu banyak wanita lain. Sementara ketika dia masih hidup, aku sering ia tinggalkan di rumah berminggu-minggu lamanya. Dia berjumpa dengan wanita lain di depan mataku. Dan jelaslah bahwa dia tidak pernah mencoba untuk setia kepadaku. Dia boros-boroskan uangku dan menertawakan perasaanku kepadanya. Meskipun dia begitu busuk, aku tetap mencintai dia dan tetap setia kepadanya. Bahkan lebih dari itu,
Sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal, aku tetap setia dan tidak pernah menyeleweng. Kukuburkan diriku di rumah ini, di antara tembok-tembok itu buat selamanya. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabung ini sampai hari kematianku. Pakaian berkabung. Aduh, lucu betul. Kau kira aku tidak tahu ya? Mengapa kau mengenakan pakaianmu yang aneh itu dan tidak pernah keluar rumah? Astaga. Aku tahu, Nyonya. Betapa misteriusnya. Oh, alangkah puitisnya. Lalu, nanti akan datang mahasiswa-mahasiswa. Anak-anak muda tabramu di ambang jendela. Lalu mereka akan berkata, di rumah ini ada perempuan misterius yang mengurung diri demi cintanya pada suaminya. Kau akan jadi terkenal, Nyonya. Makin lama, para pemuda itu akan makin terangsang untuk mendekatimu. Alah, aku tahu akal-akalan macam itu, Nyonya. Apa? Berani-beraninya kau berkata seperti itu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tetapi tidak lupa merias wajah. Itu, yang di wajah Nyonya itu. Apa bukan bedak? Dan yang itu ginju. Berani-beraninya kau berkata seperti itu di rumahku? Jangan teriak-teriak, Nyonya. Aku bukan bujangmu. Izinkan aku mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukan perempuan. Dan aku terbiasa menyatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak. Bukan aku yang berteriak, tapi kamu. Aku minta, pergilah, pergi. Kembalikan uangku, aku akan pergi. Aku tidak akan membayarmu. Kau harus. Tidak bisa. Pokoknya kau harus pergi. Dan karena aku bukan tunanganmu, bukan pula burumu, jadi kau tidak usah berlagak macam-macam, Nyonya. Aku tidak suka kau berlagak begitu. Kau masih berani duduk? Berani. Ada apa? Aku minta saudara pergi. Kembalikan uangku. Penasaran betul aku. Penasaran betul. Aku tidak mau berbicara dengan orang tidak waras. Aku mohon pergilah, Tuan. Tidak mau pergi? Tidak. 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 Baik. Kau Ya, Nyonya. antarkan Tuan ini keluar. Baik, Nyonya. Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi. Kalau sudah dimintai pergi, Tuan jangan... Tutup mulutmu. Kamu tidak tahu ya siapa yang kau ajak bicara ini? Aku betul tidak menanti. Di mana kawan-kawanmu yang lain kau? Tuan, segera keluar dari rumah ini. Agak sopanlah sedikit. Kamu ini memang bangsat, beruang biadab, hewan. Dari mana hakmu menghina aku? Ya, aku menghina kamu. Lalu mau apa? Kamu pikir aku takut ya? Dan karena kau kebetulan makhluk puitis, lalu kau bisa menghina orang seenaknya tanpa mendapatkan hukuman. Aku tantang kamu berduel pistol. Cuma karena jarimu, kepalamu besar dan bisa meraung kayak kerbau disembelih. Lantas, kau pikir aku takut padamu?
pun menghina aku. Ayo, aku tantangkan. Mentang-mentang kau makhluk lemah, lantas kau pikir aku tidak tega. Kau menantang duel? Boleh. Sekarang juga. Sekarang juga. Almarhum suamiku punya koleksi beberapa pistol. Aku akan mengambilnya. Jangan lari kamu. Aku akan membidiknya seperti membidik seekor ayam. Kiranya aku ini remaja yang sentimental apa? Tuan, aku mohon, jangan Tuan. Kasihanilah saya orang tua ini. Tadi Tuan membedak saya sampai jantung saya mencopot. Dan sekarang Tuan malah mau berduel pistol. Ya, duel antara laki-laki dan perempuan. Inilah namanya persamaan hak. Emansipasi demi prinsip. Aku harus menembak mati dia. Harus. Ini prinsip. Tapi bukan main hebatnya wanita ini. Wajahnya menyala-nyala. Matanya berkilat-kilat. Dan dia meladeni tanganku. Belum pernah aku bertemu dengan wanita yang sedahsyat ini. Tuan, aku mohon, pergilah Tuan. Aku akan menekan Tuan. Aku janji. Aku senang padanya. Itu jelas. Tapi terpaksa aku harus membunuhnya. Tuan, aku mohon, pergilah Tuan. Pergi. Aku senang padanya. Itu jelas. Perempuan penuh pesona. Nah, Astaga Tuan. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. ini dia pistolnya. Tapi sebelum kita mulai, tolong jelaskan pada saya bagaimana cara menggunakannya. Karena baru pertama kali ini aku menyentuhnya. Begini. Ada bermacam-macam pistol. Ada yang dibikin khusus untuk duel. Misalnya buatan Mortimer. Kalau ini sungguh pistol bagus. Mahal. Begini cara menggenggamnya. Ya Tuhan, matanya. Aduh, matanya. Begini. Ya. Kemudian, angkat yang bagian ini. Lalu, mulailah membidik sasaran. Iya, begitu. Kepalamu agak ditegakkan sedikit. Lengan nyonya harus direnggangkan penuh. Jari yang ini
Tapi aturan terpenting adalah jangan tegang, jangan terburu-buru. Nyonya harus menguasai seluruh tangan Nyonya agar tidak gemetar. Beres. Kurang enak menembak-nembak di dalam rumah. Mari ke halaman belakang. Baiklah, tapi perlu kuingatkan bahwa aku akan menembak ke udara nanti. Lantas, mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuan tidak tega ya? Apa Tuan takut? Jangan. Contohlah aku. Aku tidak akan berkedip sampai peluruku melobangi jidatmu. Jidat yang sangat aku benci itu. Jadi kau takut? Ya, aku takut. Kita batalkan saja. Omong kosong. Mengapa kau batalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Dia jatuh hati padaku. Berani-beraninya dia ngomong begitu. Pergi dari sini. Dengar. Kau masih marah kan, Nyonya? Nama saya Grego. Saya juga marah besar. Tapi bagaimana saya menjelaskannya? Soalnya adalah terus terang saja, begini. Bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan, aku jatuh hati, mengerti? Malahan hampir jatuh cinta. Jangan mendekat. Benci aku. Ya Tuhan, hebatnya wanita ini. Sepanjang hidupku, baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang sedahsyat ini. Aku tenggelam. Aku tikus yang masuk perangkap. Tamatlah riwayatku. Jangan dekat-dekat. Aku tembak kau nanti. Tembak! Tembaklah! Tidak bisakah kau bayangkan? Alangkah bahagianya mati di hadapan sepasang mata yang indah dan ajaib itu. Terbunuh oleh peluru dari senjata yang digenggam tangan halus dan gemulai itu. Aku jadi tidak bisa berpikir. Putuskanlah sekarang ini. Nyonya, karena sekali aku pergi meninggalkan rumah ini, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Kau harus membuat keputusan. Aku keturunan orang baik-baik. Aku lelaki jujur. Penghasilanku lumayan. Dan aku bisa menembak sasaran uang logam yang engkau lemparkan ke udara. Ayolah duel. Aku tantang kau sekarang. Pikiranku macet, otakku mogok. Hei kunyuk tua, air! Ayo tempur.
cabut. Jatuh cinta seperti mahasiswa semester pertama. Lepas. Belum pernah aku mengalami cinta yang sedahsyat ini. Dan aku belum pernah mencintai perempuan seperti aku mencintai Nyonya sekarang ini. Aku menjadi lemah lembut, lemah, lembek. Sialan, ini memalukan. Sudah 5 tahun aku berhasil tidak jatuh cinta. Aku pernah bersumpah untuk tidak jatuh cinta lagi. Tapi sekarang, mendadak aku tidak bisa berkutik. Nyonya, aku melamar. Jadilah istriku. Mau apa tidak? Tidak. Baiklah, kalau tidak mau ya jangan. Tunggu sebentar. Bagaimana? Tidak. Tidak apa-apa. Pergilah kalau mau pergi. Tapi sebentar. Tidak. Pergi. Aku benci melihatmu. Tapi nanti dulu. Kau tidak tahu bagaimana marahnya aku. Jari-jariku sampai kesemutan menggenggam bara jahanam itu. Mengapa menjebak di situ? Keluar. Selamat tinggal. Ya, pergi. Pergi sana. Hei! Mau kemana itu? Tunggu dulu. Tapi tidak. Pergi. Oh, alangkah marahnya aku. Jangan. Jangan dekat-dekat lagi. Awas. Nyonya, betapa marahnya aku hari ini. Aku jatuh cinta seperti anak remaja. Aku bermohon-mohon padamu. Nyonya, aku mencintai kamu. Dan ini satu hal yang paling tidak kuinginkan. Besok aku harus membayar angsuran. Dan sekarang kau membuat aku jatuh cinta. Untuk ini, aku tidak bakalan pernah memaafkan diriku sendiri. Kurang ajar. Lepaskan aku. Aku benci. Aku tantang kau. Ya Tuhan.